Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau bercerita tentang kejadian horor yang dialami oleh seorang gadis yang bernama Cindy. Kita masuk ke cerita ya. Jadi pas tanggal 17 Februari tahun kemarin, Cindy lagi bekerja kelompok di rumah temennya. Tepat jam 20:47, Cindy sudah dikirimi pesan oleh asisten rumah tangganya dia untuk segera pulang karena hari sudah gelap. Sampai 1 jam, Cindy menunggu Dio kakaknya untuk menjemput, tetapi sang kakak belum berkunjung juga datang. Karena hari sudah bertambah malam, ibu dari temannya Cindy menyarankan gadis ini untuk memesan ojek online. Cindy sebenarnya takut malam-malam pesan ojek online, apalagi kalau pulangnya harus menuruni turunan tajam di daerah Singgar Beca yang terkena angker. Tidak hanya turunan tajam, di sepanjang jalan Singgar Beca itu dipenuhi pepohonan-pepohonan yang rimbun dan juga seram. Sudah 3 kali Cindy memesan ojek online, tapi semua dibatalkan sama pengemudinya. Alasannya bermacam-macam. Tapi Cindy tetap santai karena dia juga tidak terlalu buru-buru. Setelah 15 menit menunggu, Cindy akhirnya dapat tuh driver ojek online, dan kebetulan pun drivernya tuh cewek, tetangganya pula. Driver ojol akhirnya datang tuh, dan Cindy sigap untuk menaiki motor tersebut. Saat di turunan Singgar Beca, mereka mengobrol obrolan biasa, tidak ada yang aneh. Singkat cerita, saat mereka sampai ke bawah Singgar Beca, tiba-tiba ojek online tersebut meminta izin buat berhenti di minimarket di dekat sana untuk membeli rokok. Ya sudah, Cindy izinin lah tuh. Tapi pas dia menurunin motor dan dia memasuki minimarket di sana, Cindy melihat kejadian yang sangat tidak masuk akal. Kaki driver ojek online itu tidak menapak di tanah. Pastinya sih kalau aku kejadian ini sih merinding banget sih ya. Dan Cindy pun cuma bisa terdiam dan ingin rasanya menangis karena ketakutan. Ya emang sih aku juga kalau misalnya kejadiannya gitu ya takut sih. Cindy pun merasa lebih ketakutan lagi saat driver ojek online tersebut balik lagi ke motornya dia sambil berkata, "Gak usah panik." Sambil menahan ketakutannya, Cindy pun memberanikan diri untuk menaiki motor lagi dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa aja gitu. Akhirnya hampir sampai ke kompleknya, sebelum komplek ya, dan lewat pos satpam, tiba-tiba ojol tersebut menurunkan dia di situ. "Turun di sini ya, gak apa-apa kan?" Tidak ada pilihan lain. Cindy pun mengiyakan permintaan sang ojek tersebut. Sesampai di rumahnya Cindy, yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempatnya, dia diturunkan. Saat masuk rumah, Cindy melihat kakaknya sedang menyuapi anaknya, dan kakaknya merasa heran kenapa Cindy pulang jalan kaki. "Kok jalan kaki sih?" tanya kakaknya. "Tadi naik ojek, dapat driver ojek Mbak itu di Blok J yang sering nganterin Mami. Kebetulan si ojek tersebut langganan maminya Cindy." "Hah? Mbak itu? Mbak itu sudah meninggal tadi sore," kata si kakaknya Cindy. "Masa sih kak?" Sontak di situ pun Cindy kaget dan dicek ke rumahnya ojol tersebut, dan ternyata benar di situ ada bendera kuning. Setelah kejadian tersebut, Cindy pun langsung jatuh sakit. Dia pun menceritakan kisahnya ini ke website Twitternya dia karena dia sakit dibonceng hantu. Kakaknya Cindy dan ayahnya Cindy pun mengecek di riwayat HP-nya dia, riwayat dia memesan ojek online itu tidak ada. Oke lah, itu kisahnya Cindy dari website Twitter. Aku baca di Twitter. Kita masuk yang kedua. Bekerja sebagai ojek online memanglah tidak mudah. Mereka harus bersaing dengan ribuan pengemudi-pengemudi lain dan juga mengumpulkan poin. Bahkan tak jarang, mereka harus pulang sampai larut malam. Tak heran banyak driver ojol yang mengalami kejadian-kejadian horor saat tugas di malam hari. Seperti yang dialami oleh seorang driver ojek online yang diunggah dalam akun Twitternya.
Sang driver menceritakan saat itu dia menerima pesanan dari customernya untuk mengantar makanan ke salah satu komplek di sana. Sekitar jam 10, setengah 11 malam, dia dapat orderan get food. Sebenarnya gak ada yang macam-macam pas pikirannya dia. Lalu dia memesan makanan ke salah satu warung di sana. Sesudah makanan itu selesai jadi, langsung dia pergi mengantar makanan. Waktu di jalan dia tidak ada hal-hal apa-apa yang dialami oleh dia. Singkat cerita, dia sampailah di rumah tersebut, ternyata rumahnya kosong. Dia pun menerangkan, setelah sampai di rumah situ, dia sudah menunggu selama 15 menit dan tidak ada sahutan di rumah tersebut. Bahkan, dia menghubungi lewat telepon maupun pesan singkat pada aplikasinya, dia tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Dan sebagai bukti ke perusahaan yang menaunginya, pria ini sempat memotret sebagai bukti pemesanan dan kondisi alamat rumah tersebut. Ketika itu dia sempat bertanya ke warga sekitar tentang mengenai rumah tersebut. Namun warga justru heran dan mengatakan bahwa rumah itu sudah lama kosong. Ia lantas berinisiatif memeriksa foto tersebut yang diambil olehnya tadi. Dia memeriksa foto tersebut dan ada yang aneh di sana. Dia melihat kejadian yang aneh sangat-sangat menyeramkan. Dia bilang, ada dua yang saya lihat. Pertama itu yang putih melayang kayak gantungan. Nah, yang satu lagi ngintip-ngintip ke arah saya, ujarnya. Cerita horor tersebut sontak banyak menarik perhatian warganet. Banyak yang bilang dia juga merinding saat mendengarnya. Nah, gimana menurut kalian? Ada yang percaya dengan cerita yang ini atau yang sebelumnya? Itulah cerita dari aku. Nanti kita bahas lagi di lain waktu ya. Jangan lupa like, komen, subscribe juga.